Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah walaupun hujan turun gitu ya, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk menambah bekal kita di akhirat kelak melalui jalur thalabul ilmi. Dalam sebuah hadis disebutkan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang dia berjalan bersusah payah juga mencari ilmu, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita akan meneruskan yang kemarin, walaupun tentu agar lebih maksimal ya, nanti kita agak ditambah waktunya, jadi Bapak Ibu bisa langsung nanti sholat duha ya, jam 6.30 atau 20 mungkin ya. Sebab-sebab memperoleh waris pertama, karena nasab atau keturunan, ibu, ayah, anak, ataupun saudara seayah seibu, saudara seayah, saudara seibu, itu karena nasab. Yang kedua, karena pernikahan, akan yang sah menghalalkan hubungan antara suami dengan istri, jadi karena pernikahan. Tapi kalau nanti cerai, nah berarti misalnya apakah mantan istri dapat warisan? Enggak, ya enggak, kan sudah menjadi mantan. Lalu dapat apa? Ya nggak dapat apa-apa, kecuali ketika cerai mungkin ada mut'ah masa idah. Jadi ada mut'ah masa idah, atau apa ya namanya itu, di papawinan kebahagiaan di atas penderitaan, atau gimana Pak namanya itu? Kan begini kata suaminya, "Neng, mohon maaf karena abang kerja keluar kota, abang gak bisa memberikan kewajiban nafkah batin. Oleh karena itu mungkin perjalanan kita sampai di sini saja ya. Ini ada sedikit rezeki dari abang 50 juta." Itu apa, mut'ah gitu ya, mut'ah masa idah. Jadi ketika istrinya ditalak, dicerai, maka suami sebaiknya juga memberikan sesuatu, itu yang terbaik. Jadi bukan ketika menceraikan, talak itu ramai, keluar bahasa binatang, menyakiti, jadi sudah bahasanya menyakiti, tidak diberi apa-apa, tidak dicerai juga. Wah, itu kan apa namanya, tidak baik gitu ya, akhlak yang tidak baik. Maka tuntunan ajaran Islam itu dianjurkan maka disunahkan seorang suami yang mentalak, mencerai istrinya itu memberikan mut'ah. Mut'ah itu kesenangan sebetulnya, diajak makan gitu ya, lalu diberi hadiah walaupun ujungnya kemudian ditalak. Kemudian yang ketiga, sebab-sebab memperoleh waris itu adalah wala. Seseorang majikan yang memberikan budak laki-laki atau budak perempuan, lalu budak itu wafat dan memiliki harta, maka si tuannya itu memperoleh hak waris dari budak atau hamba sahaya tersebut. Tapi tentu zaman sekarang sudah tidak ada, karena ajaran Islam juga menghapus hamba sahaya tersebut, yang secara bahasa kalau laki-laki disebut abid, kalau perempuan disebut aman. Kemudian kalau tadi hal-hal yang menyebabkan seseorang menerima warisan, sekarang sebaliknya, hal-hal yang menghalangi menerima warisan walaupun dia ahli waris ya. Perbudakan maksudnya ini kebalikannya ya. Jadi kalau majikannya wafat, si hamba sahaya tidak dapat hak. Tapi kalau tadi begitu si majikannya memerdekakan hamba sahayanya sudah merdeka, kemudian wafat, maka tuannya dapat. Yang kedua, pembunuhan.
Ketika anak atau istri atau orang tua misalnya membunuh seseorang, ya, misalnya anak membunuh ayahnya, maka anak tersebut secara otomatis dia tidak dapat waris. Ini hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Qala Rasulullah SAW, laisa lil qatili minal mirathi syai'un. Tidak ada bagi yang membunuh sedikit pun dari harta tirkah atau peninggalan atau waris. Dan ini sebetulnya sudah terjadi, Bapak Ibu, yang kemudian kasusnya itu Allah abadikan di dalam surah Al-Baqarah, ya, ada dalam surah Al-Baqarah. Kalau dibahas terlalu panjang juga ya, tapi memang unik ya. Kenapa unik? Karena memang ketika itu ada kasus ya pembunuhan. Apa mau dilihat Al-Qurannya, Pak? Boleh ya? Sebagai pengetahuan, ya kita santai saja. Kalau memang nggak ini, kita akan lanjutkan di besok. Walaupun hari ini saya tetap ingin praktek gitu ya, beberapa kasus. Misalnya, ini kan, nah dimulai dari ayat 67, kelihatan nggak ya? Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu untuk menyembelih sapi betina. Tapi sebelum ayat ini ya, ada kisah apa? Pembunuhan. Jadi seorang keluarganya, saya tidak tahu persis ya siapa keluarganya, anak atau siapa, paman, saudara atau siapa. Yang jelas dulu itu kalau ada seseorang yang wafat itu diambil oleh pamannya, ya, sehingga anak istrinya terlantar. Terjadilah kasus pembunuhan. Kemudian si yang membunuh ini menuduhkan kepada ahli waris yang lain. Jadi maling teriak maling lah, kira-kira begitulah. Nah setelah itu kemudian mereka mengadu karena yang dituduh membunuh tidak mengaku karena memang tidak merasa membunuh. Akhirnya mereka meminta bantuan Nabi Musa alaihissalam supaya menyelesaikan kasus ini. Mungkin hartanya banyak, seperti kasus kemarin yang istrinya 8 miliaran gitu ya. Nah, ketika mereka meminta, akhirnya datanglah perintah Allah. Apa perintah Allah? Nah ini, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Mereka kan bertanya dan meminta. Apa jawaban mereka? Qalu, Bani Israil itu menjawab, atattakhiduna huzwa. Musa, apa engkau itu bercanda? Kira-kira gitu ya. Masa kami minta solusi untuk mengungkapkan pembunuhan, ini malah disuruh menyembelih sapi betina? Apa hubungannya? Ini kan mereka bermain logika gitu ya, nggak ada hubungannya kata mereka. Akhirnya qala a'udzubillah, kata Musa, aku berlindung kepada Allah seandainya aku ini menjadi orang yang jahil, yang tidak tahu. Tapi mereka bertanya lagi gitu ya, istilah nama apa ya, moyok tapi ngalok gitu kalau bahasa Sundanya. Qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Udah deh Musa, kalau begitu tolong ya engkau berdoa kepada Tuhanmu, sapi betinanya itu sapi betina yang bagaimana gitu ya. Kemudian qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridun wa la bikrun awanun baina dzalik. Jadi sapi betinanya itu sapi betina yang memang la faridun wa la bikrun awanun baina dzalik. Saya kurang begitu tahu ya makna faridun wa la bikrun, harus dicari terlebih dahulu. Tapi kalau bikrun itu bukan perawan, bukan tua, antara itulah kira-kira gitu ya. Karena memang
ini nyambung lagi kisahnya Pak. Kisahnya dulu ada sebuah keluarga, ayahnya sudah tua, anaknya masih kecil. Lalu si ayah ini nggak punya apa-apa kecuali sapi betina itu. Sapinya masih kecil. Kemudian si ayah itu menitipkan sapinya kepada Allah langsung. Ya Allah, rasanya usia saya sudah tua, maka aku menitipkan sapi betina ini hartaku satu-satunya yang aku ingin wariskan kepada anakku yang masih kecil. Sehingga dilepaslah anak sapi itu lari ke hutan. Nah, kemudian dia tumbuh besar si sapi tersebut. Setiap ada pemburu dia pasti lari karena dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu anak ini sudah dewasa, sudah remaja, nah, sapi ini kan besar gitu ya. Nah, maka si sapi ini teh yang berkembang jadi leader gitu ya, karena dia tahu bahwa si anak ini adalah ahli warisnya, yang akhirnya si anak ini memperoleh anak sapi itu yang kemudian akan menjadi sapi betina yang nanti disembelih ini dalam Al-Baqarah ini. Nah, itu ceritanya nyambung ya. Nah, kemudian setelah 2 kali bertanya, kata Musa, "Fa'alu ma tu'marun." Udah, sekarang kerjakan. Kalau kalian memang ingin kerjakan, cari sapi betina itu. Apakah Bani Israel mencari? Enggak, Pak. Lalu gimana? Nanya lagi. Qalu lana ma rabbaka yubayyin lana ma launuha. Musa, coba tanyain kepada Tuhanmu, itu warna sapinya warna apa? Gitu. Ini banyak bertanya, Pak. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'ul launuha tasudun nadhirin. Nabi Musa menjawab, Allah berfirman, sapi betinanya itu safra. Safra itu kuning, faqi'un yang terang, mungkin kuning keemas-emasan gitu ya. Kuning terang. Kalau engkau melihat, membuat engkau silau. Ya, tahu warna emasnya kayak gimana itu ya, Pak ya? Sebab yang saya tahu juga model di Sulawesi itu mereka yang nyembelih apa? Kalau wafat itu kan kebo-kebo upacara ya, ada upacara kan? Itu ternyata yang paling mahal kebo bule, harganya di atas 1 M gitu, ada yang 2 M gitu ya, lebih mahal kebo bule daripada alfan gitu. Nah, ini juga sama ya, warnanya itu kuning keemas-emasan yang kalau kau lihat itu silau, seram. Pertanyaannya, apakah mereka kemudian langsung mengerjakan, mencari? Enggak. Bani Israel ini nanya lagi, Pak. Qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Musa, tolong tanyakan lagi kepada Tuhanmu, itu sapinya itu apakah sama dengan sapi yang suka kami pakai di ladang, membajak ya, membajak ladang ya. Dan insya Allah lah kami ini termasuk orang-orang yang dapat hidayah, kata Bani Israil. Akhirnya dijawab kan, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalun tusirul arda wa la tasqil harta. Jadi jawabannya panjang itu. Kata Nabi Musa, itu sapi betina yang dimaksud itu sapi yang tidak pernah membajak ladang, lalu tidak ada cacat atau totol-totol dalam warnanya itu, melesai koneng gitu ya. Nah, setelah itu barulah kemudian mereka menjawab, qalul anaka, sekarang mah betul sapi yang harus kita cari itu sapi yang begini gitu kan. Sekarang mah engkau Musa betul hak gitu ya. Fadabahuha wa makadu yaf'alun. Akhirnya mereka menyembelihnya, tapi ada kata-kata wa makadu yaf'alun, hampir saja mereka nggak bisa mengerjakan. Kenapa? Karena ketika mencarinya susah, ketika ketemu itu si anak yatim itu nggak mau menjual sapinya kecuali harganya seberat sapi itu. Makanya wa makadu yang alun, hampir saja mereka tidak bisa melaksanakan perintah Allah. Ini kan jadi perintah Allah. Kenapa? Karena dijual seberat sapi itu. Jadi kalau sapinya berat 400 kg, ya berarti emasnya itu kira-kira 400 kilo, kira-kira gitu. Ya, apa namanya? Makanya si anak yatim itu langsung mengharap pada masa itu, gitu ya. Nah,
kemudian, nah di sini ayat ini sinopsisnya di belakang gitu ya. Wa in qataltum nafsan fadartum fiha. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, ini kasus apa? Nah di sini kasusnya itu tema ayat ini yang tadi 68 ya. Dan ingatlah ketika kalian membunuh jiwa, fadartum fiha. Lalu kalian itu bersengketa di kasus pembunuhan itu, wallahu mukhrijun. Lalu Allah lah yang kemudian menyelesaikan, mukhrijun itu mengeluarkan, menampakkan, melihat kejadian yang sebenarnya. Apa yang kalian taktumun ditutup-tutupi. Walaupun engkau curang, maling teriak maling, gitu ya. Kalau Allah menghendaki kemudian kasusnya dibuka, terbukalah semuanya. Bapak Ibu, kita punya aib masing-masing. Seandainya aib kita diketahui orang, malu nggak? Malu ya. Tapi Allah tutupi aib kita supaya kita banyak beristighfar, supaya kita banyak memohon ampun kepada Allah. Ternyata Allah menutupi aib kita. Bagaimana itu di dunia ya, bagaimana nanti di akhirat? Padahal di akhirat itu diperlihatkan semuanya. Ketika ibu ngambil uang si bapak 1 juta dina pesa geus habis uang nate da COD teh. Si bapak naneangan, Bu, ningali artos, duh kakak, kan gitu ya. Padahal geus COD gitu kan. Makanya di akhirat ditinggali gitu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, atau ada laki-laki yang kemudian dia ketahuan berzina, ketinggalan kolorna, ketinggalan di akhirat mah. Ya, semuanya akan nampak gitu. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini ayat 72. Lalu sapi betina yang disembelih itu diapain? Kan gitu ya. Nah, ini ayat 73. Fakul nadribuhu bibadiha, maka kami firmankan, pukulkan bagian dari sapi itu. Di ayat ini dalam Al-Quran tidak disebutkan bagian yang mana dari tubuh sapi itu yang dipukulkan ke mayit, nggak disebutkan. Tapi dalam Ismailiyat itu disebutkan yang diambil ekornya. Jadi disembelih sapinya, ekornya diambil, si mayatnya diangkat. Apa istilahnya kalau dalam kepolisian? Namanya apa kalau mayat diangkat itu? Otopsi apa? Dinantinya diangkat lagi ya. Mayatnya diangkat, setelah mayatnya diangkat, kemudian dipukulkanlah si ekor sapi betina itu ke mayat, pukulkan. Sesudah dipukulkan, bangun dia, mayatnya bangun hidup lagi. Ya padahal sudah wafat berhari-hari, kira-kira gitu. Wallahu alam, saya tidak tahu apakah beberapa hari, beberapa minggu, atau beberapa bulan, wallahu alam. Karena ini kan lama ya. Ketika bangun ditanya, man qatalaka, siapa yang sudah membunuhmu? Itu mayit Pak, gilar dia ningali mana lumayan aing gitu ya kan. Ketemu ini yang membunuh saya si Anu, si Fulan. Waktu semuanya kan melirik ke dia kan ya. Mana mungkin mayit ini kemudian berbohong dan Bapak Ibu mereka susah payah dan sebagainya. Akhirnya terbongkarlah kasus ini. Terbongkar kasus ini, artinya yang membunuh itu ternyata ada seseorang, malah dia yang tadi menuduh orang lain membunuh, masih keluarganya sebetulnya. Lalu motif pembunuhan itu apa? Warisan. Gitu. Ada kemungkinan bahwa keluarga yang kasus pembunuhan ini memang kaya raya, gitu kan? Artinya kan kalau biasa-biasa ngapain diungkap gitu kan, susah payah sampai mereka harus mengeluarkan harta banyak, kira-kira begitu. Nah, jadi Bapak Ibu di dalam Al-Quran tidak dijelaskan. Yang ada dalam Al-Quran fakul nadribuhu, pukulkanlah oleh kalian bagian dari bibadiha ini, bagian dari tubuh sapi betina itu. Tidak disebutkan apa bagiannya. Disinilah pentingnya tafsir. Kan tafsir itu nanti ada tafsir Al-Quran di Quran, tafsir Al-Quran di Sunnah, tafsir Al-Quran di qauli sahabat, tafsir Al-Quran di qauli tabi'in, tafsir Al-Quran bil lughah,
tafsir Al-Quran bil ijtihad wal wali, tafsir Al-Quran bi riwayati Israiliyat. Ya ini yang menjelaskan bahwa bagian yang dipukulkan itu adalah bagian ekornya, itu Israiliyat. Nah, Israiliyat itu adalah yang diriwayatkan oleh Yahudi dan Nasrani. Bagaimana kemudian kita menghukuminya? Satu, kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tolak. Dua, kalau tidak bertentangan, bahkan kemudian Sunnah pun mendukung itu, Al-Quran mendukung itu, maka terima. Yang ketiga, kalau sama sekali tidak ada yang mendukung, maka kata Nabi, la tukadzibuhu wa la tusaddiquhu, dibohongkan ulah, dibenarkan ulah. Lalu bagaimana? Biarkan dia jadi sebuah informasi saja yang kemudian kita ambil hikmahnya. Nah, itu sikap dalam menghadapi riwayat-riwayat Israiliyat. Nah, tapi kemudian Bapak Ibu setelah itu semua qasat qulubukum, Bani Israel hatinya menjadi keras lagi. Wallahu a'lam. Ya, mohon maaf ya, ini supaya nyambung saja gitu ya Bapak Ibu, berkenaan dengan hal-hal yang menghalangi menerima warisan. Ada sebab yaitu pembunuhan. Yang ketiga, beda agama. Misalnya si anak ini pindah agama, murtad, itu nggak bisa dapat warisan. Lalu bagaimana? Gitu kan misalnya. Ya paling kalau seperti itu karena dia kedudukannya bukan waris, paling wasiat. Kalau wasiat masih bisa gitu ya, karena wasiat yang dimaksud wasiat harta. Kalau wasiat sholat gitu ya, selain harta kan diperbolehkan. Hadis Usamah bin Zaid, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yarithul muslimu al-kafira. Seorang muslim tidak mewariskan kepada orang kafir, juga sebaliknya orang kafir tidak mewariskan kepada muslim. Muttafaq alaih. Nah, yang keempat ini yang berbahaya juga, berzina. Ya, ketika mohon maaf, ketika suaminya atau istrinya wafat, lalu pasangannya, istri atau suaminya yang sebagai ahli waris itu berzina, itu tidak dapat waris. Itu ya. Dan mohon maaf, kita juga sangat sedih ya, kan biasanya berita-berita yang banyak itu laki-laki yang berzina itu, tapi kemudian sekarang ada fenomena ternyata yang selingkuh berzina juga pihak perempuan, padahal suaminya pejabat, padahal secara materi ada. Ini ya menjelang kiamat kira-kira begitu ya. Nah, Bapak Ibu ya, kalau Allah muliakan, kita lanjut lagi. Kemudian li'an ya, atau bayi yang meninggal saat lahir juga si bayi tidak dapat ya, karena masih bayi juga gitu ya. Tapi berbeda karena sekarang Ramadan ya Bapak Ibu, mohon maaf, seandainya ada, karena fikih itu kadang-kadang ada pengandaian ya. Ada seorang ibu hamil ya, kemudian si bayinya udah 4 bulan dan sudah ditiup ruhnya, udah ada ruhnya, maka para ulama mengatakan itu bayi yang sudah ada ruhnya itu walaupun tidak lahir di bulan suci Ramadan, misalnya dia lahirnya setelah sholat Idul Fitri, maka alangkah baiknya bayi yang ada di dalam kandungan itu dikeluarkan juga zakat fitrahnya. Itu ikhtiar ya, lebih hati-hati. Walaupun ada pendapat enggak dikeluarkan itu kalau sudah lahir. Lalu bagaimana pendapat yang tadi kok masih di dalam perut tapi harus dikeluarkan zakat fitrahnya? Karena dia sudah hidup. Ya, alasannya itu kalau belum ada ruh, masih di bawah 4 bulan, masih 1 minggu, 1 bulan, maka itu tidak perlu. Karena dihitungnya itu sudah hidup. Bahkan wafat misalnya udah hidup keguguran 7 bulan 6 bulan keguguran, maka tetap keluarkan saja zakat fitrahnya itu, apalagi lebih dari itu. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itulah hal-hal yang menyebabkan seseorang walaupun dia ahli waris, baik secara nasab ataupun nasab itu keturunan atau pernikahan, tetapi tidak dapat menerima waris. Kemudian selanjutnya rukun dan syarat waris. Satu, ada yang mewariskan,
maksudnya orang yang meninggal dunia dan mewariskan hartanya. Yang kedua ada ahli waris, yaitu orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan yang ketiga tentu ada tirkah, ada harta. Kalau tidak ada harta, tidak ada peninggalan, ya apa yang mau diwariskan, kan kira-kira begitu ya. Artinya ada harta yang berpindah dari yang wafat kepada ahli warisnya, anak atau istri atau ayah. Nah, tetapi Bapak Ibu, kita harus ada dalam pembagian waris ini ada adab ya. Yang ini pun Allah firmankan masih dalam surah An-Nisa ayat 7 atau 8 ya, jika dilihat itu. Apa bunyinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza hadara qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Misalnya Bapak Ibu, biasanya kalau yang paham agama, setelah si mayat itu dikuburkan selesai, kemudian diumumkan kan, adakah yang si mayat ini pernah menghutang kepada siapa, gitu ya. Biasanya ditunggu beberapa hari, ya, misalnya 3 hari. Sambil menunggu, karena keluarga itu jauh kan, biasanya malamnya itu kemudian berdoa. Ada yang tradisi khataman, ada yang tradisi hanya sebagian Al-Quran saja yang dibaca. Biasanya sih Yasin gitu ya. Nah, ketika mereka menunggu, keluarganya itu lalu langsung mengadakan pembagian waris sambil menunggu yang hutang piutang. Tapi yang mereka bagikan itu hanya persentasenya, bukan nilainya, langsung aja dari 100%. Misalnya, ini Bapak Ibu, saya khawatir keburu ini ya. Misalnya yang wafat itu adalah suami aja. Saya kasih kode, kalau yang wafat suami itu 1A. Nanti kalau yang wafat istri 1B. Dan ada yang belum saya tulis, Pak Haji, kalau yang wafat dua-duanya, istri, suami, kecelakaan, wafat dua-duanya, itu seperti apa pembagiannya? Kan gitu ya. Ada juga nanti kasus mungkin 1D wafat semuanya, gitu. Semuanya suami, istri, anak wafat semuanya. Berarti tinggal ayah dan ibu. Nanti kasusnya itu 1E semuanya wafat, anak, istri, ayah, ibu wafat semuanya. Yang tersisa saudara-saudaranya dari pihak suami, dari pihak istri. Ini kan nggak mudah Pak menghitungnya. Kalau terjadi yang wafat bareng suami istri itu lumayan sulit gitu ya. Nah, ini taruhlah suami yang wafat ya. Jadi yang dimaksud itu persentasenya dulu dihitung, bukan jumlah nilai harta. Karena kalau harta kan tadi kita menunggu apa? Menunggu dulu ada yang hutang ya, hutang gitu kan dan sebagainya. Sebenarnya di slide selanjutnya ada, tapi saya ingin kita langsung praktek. Siapa ahli waris dari suami yang wafat? Kalau semuanya ada, kalau semua ahli waris itu kan ada 25 ya. 1, maka ahli warisnya istri. Mau 1, mau 2, mau 4, tetap aja dihitungnya istri. Gitu ya, 1. 2, anak laki. Kita kasih keterangan 1 aja. 3, seorang anak perempuan. Ini baru kasusnya 1-1. 4, ayah. Maksudnya ayah si mayit. Ya, bukan ayah ini, bukan mertua. 5, ibu. Nah, ibunya ibu si mayit.
Nah, kita hitung berapa istri. Nah, kita kasih keterangan setelah dikurangi satu pengurusan jenazah, dua hutang jenazah, tiga wasiat harta. Nah, ternyata si mayit ini pernah wasiat pokoknya mah tanah bapak anu saharita teh eta kabeh gieukeun masjid, semuanya buatin masjid. Maka bapak ibu mohon maaf, itu langsung gugur, tidak boleh semuanya kecuali hanya 1/3. Jadi yang dibagikan masjid karena wasiat suami itu hanya 1/3. Sahabat tanya lagi, boleh nggak ditambah? Kata Nabi, wasurusu kafir. 1/3 itu udah banyak. Artinya Allah sangat memperhatikan. Kan kadang-kadang gini, mohon maaf ya, sebagai orang tua ketika anak-anaknya tidak soleh, Pak, ya orang tua juga manusia ya, gitu ya, karena tidak sabar, kurang sabar, akhirnya orang tua bilang, pokoknya mah teu cadu harta urang dibikin kayak budak teu saleh, aya kolot wae ngalawan ngadorengsakeun, kira-kira gitu Pak ya. Pokoknya mah tanah bapak kabeh diwakafkeun. Nah, kira-kira seperti itu. Maka tetap saja bagaimanapun seorang ayah dia sakit hati karena anaknya durhaka dan sebagainya, tapi selama anaknya itu tadi tidak murtad, tidak membunuh, ya tetap jadi ahli waris. Ya, jadi yang diwasiatkan itu gugur kecuali 1/3. Jadi kalau tanahnya 1 hektar berarti ya 1/3 dari 1 hektar itulah yang kemudian diwakafkan jadi masjid atau jadi madrasah atau apapun. Sisanya setelah dikurangi pengurusan jenazah, hutang, nah itu jadi waris. Nah, berapa bagian istri? Ingat Bapak Ibu, ini ada anak. Kemarin di ayat 12 surah An-Nisa, kalau ada anak, ini anak, maka bagian istri itu 1/8. Kalau tidak ada anak, 1/4. Gitu ya. Oke, sekarang ke ayah dulu, karena ini nanti asobah. Berapa ayah ya dan ibu? Karena ibu dulu, karena ada anak, maka bagian ibu itu 1/6. Sebetulnya saya sudah ini kan, kalau dihitung nanti terlalu lama ya Bapak Ibu. Ada yang sudah jadi dan filenya ada ya. Nah ini nih, kelihatan nggak Pak? Kelihatan ya? Nah ini, buat saya kesana. Maksudnya supaya cepat aja ya, kan? Anak, oh ini yang wafat, oh ya suami benar ya. Nah ada namanya KPK. KPK bukan apa? Pemberantasan korupsi bukan ya. Ini supaya menghitung kelipatan bisa dibagi. Nah ini bisa dibaginya itu 24. 8, 6, 6. Kan 12 nggak bisa. 6-nya bisa tapi 8-nya nggak bisa Pak. Ya, maka yang bisa itu ya 24. Nah maka tadi anak perempuan 1, anak laki-laki 1, istri 1/8, ayah ibu 1/6. Kemudian nanti anak laki-laki dan perempuan itu asobah. Maka kita lihat Pak, KPK-nya 24, nanti dikurangi. Ini nanti kita bagi dulu Pak. 24 bagi 8 3, 24 bagi 6 4, 24 bagi 6 4. Nanti ditambahkan 3 plus 4 plus 4 11. Maka 24 dikurangi 11 adalah 13, kan gitu ya. Nah 13 itu sisa dari 24. Kenapa ini dibagi 3? Karena laki-laki kan 2 bagian, perempuan 1 bagian. Nah maka kita bagi 3, 2 bagian laki-laki, 1 bagian perempuan, sama dengan 4,33%. Ya memang di ujungnya itu. Nah setelah itu selesai, baru ini kan kita 100% dulu.
Kan belumnya dibagikan Pak, supaya kelihatan aja persentasenya supaya mudah. Nanti kan tinggal dikonversi saja hartanya berapa, nanti dikonversi ke persentase ini. Ini yang paling mudah. Jadi nggak nunggu dulu, nanti aja kalau apa namanya udah dikurangi wasiat, kan itu lama Pak ya. Apalagi kalau hartanya berupa rumah yang belum jelas berapa nilainya, kan nggak tahu yang beli berapa, atau mobil atau sawah, itu kan perlu waktu Pak, dan waktunya itu bukan 1 hari 1 minggu, bisa berbulan-bulan, bahkan bisa tahunan gitu ya. Kalau belum laku-laku kan bagaimana gitu ya. Nah kemudian yang 100 ini dibagi 24, karena KPK-nya 24, maka hasilnya itu 4,16, kita kali 11 dulu ya, maka 45. Nah, asobahnya berapa? Asobahnya itu 54, maka hasilnya anak laki-laki itu 36,68 sekian dibulatkan, kemudian perempuan 18, istri 12, ayah sama ibu 16,67, ibu juga sama, maka hasilnya 100%. Ini kasus 1A. Yang wafat adalah siapa yang wafat? Suami ya. Nah itu. Nah ini sebagai contoh saja ya. Sebetulnya ini banyak Pak ya. Ini 1A, ini 1B. 1B ini yang wafat istri. Kalau yang wafat istri bagaimana? Nah, suami ini kalau ada anak dia dapatnya 1/4. Kalau tidak ada dapatnya setengah, agak-agak besar ya. Nah ini hasilnya. Nah cuman KPK-nya beda. Kalau yang tadi 24, yang ini 12. Karena yang bisa dibagi 6 dengan 4 itu bisa lebih sedikit, yaitu 12. Nah ini contoh praktek salah satu kasus. Nah kita lanjutkan lagi karena ini masih banyak Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan dulu. Itu tadi supaya nggak jenuh saja. Nah kemudian tafsirnya. Dan apabila pada waktu diadakan pembagian harta warisan ikut hadir pula kerabat yang tidak berhak mendapat warisan, ya. Sebabnya apa? Karena mereka bisa jadi terhalang. Atau memang kerabat di luar 25 itu, kerabat jauh ya. Atau tetangga hadir yang miskin misalnya, maka kepada mereka sebaiknya diberikan juga sedikit bagian sebagai hadiah sesuai keikhlasan para ahli waris, agar mereka tidak hanya menyaksikan saja ahli waris mendapat bagian. Dan kepada mereka seraya memberikan hadiah tersebut diucapkan kata-kata yang menyenangkan hati mereka. Mana dalilnya? Ayat ini Pak, surah An-Nisa. Ini ayat berapa ini? 7, 8, atau 9 ya? Nah itu nanti masih awal-awal mudah. Artinya sebelum pembagian yang tadi Bapak Ibu, ini kan kumpul ada pengajian atau apa. Nah nanti itu sedekah atas nama mayit, atas nama mayit. Nah ini bagian dari etika sebetulnya ya. Nah, kira-kira berapa ya? Ya tinggal dimusyawarahkan saja. Tinggal memang teknis ya, jangan sampai adiknya, kakaknya, atau keluarganya tidak tahu. Mentang-mentang paling besar laki-laki, dia pokoknya kurang gitu kan. Tentu tidak, semuanya harus dikomunikasikan supaya tidak salah paham. Jadi ini kita akan memberikan kebaikan kepada ayah misalnya kan, almarhum, sodako kepada yang hadir gitu ya. Berapa kira-kira itu tinggal dimusyawarahkan saja. Kemudian Bapak Ibu, ancaman bagi pemakan harta yatim. Ini ayat selanjutnya ya, masih ada hubungannya ini. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk
zaman dulu memang ketika ada yang wafat, ayahnya wafat tadi, anaknya masih kecil-kecil, nggak bisa menggugat, istrinya juga nggak punya daya, itu diambil oleh paman dari ayahnya, gitu ya. Kadang-kadang alasannya ini kan masih kecil atau apa, ya seringkali seperti itu. Dan beberapa kasus yang saya temui, mohon maaf Bapak Ibu ya, ketika ada seseorang rumah tangga, si suaminya ini dapat jatah atau warisan rumah itu, oke ya, rumah itu. Kemudian sayangnya rumah itu nggak segera disertifikatkan atas nama suaminya, kan dia dapat warisan tuh, ya. Artinya rumah itu masih atas nama ayahnya. Tiba-tiba suaminya wafat, padahal kewajiban suami ngaimahan istri, betul Bu? Memang begitu. Tugas suami memberikan tempat tinggal kepada istri. Ketika suami wafat, sementara rumahnya itu masih atas nama almarhum, mungkin beberapa tahun, ini saudara dari suaminya Pak menggugat, kan mereka yang pegang, gitu ya. Nah, oleh karena itu mohon maaf Bapak Ibu, sekali lagi, kadang-kadang masalah administratif ini kalau tidak segera diatasnamakan, kalau tidak segera diperbaiki, akan menjadi masalah di kemudian. Akhirnya apa? Si istri tidak punya apa-apa, dia bingung, duh gimana? Sementara kekuatan hukum juga dia masih atas nama. Artinya prosesnya masih lama, kalaupun ada saksi, ada apa, sulit begitu. Akhirnya si istri harus keluar dari rumah itu, ditekan oleh saudara-saudara suaminya, walaupun memang dapat bagian, ya Allah, saya nggak tahu dapat bagian apa enggak gitu ya. Walaupun akhirnya si istrinya nikah lagi, selesai masa idah nikah lagi, dan nikahnya dapat lebih. Kenapa? Karena suaminya punya penyakit, mohon maaf ya, jantung, dan beberapa tahun, mungkin di atas 7 tahun tidak bisa melayani istrinya. Artinya sebetulnya istrinya itu sudah berhak dia mengajukan cerai, tapi karena istrinya sayang, dia rela mengorbankan apa keinginannya, ya. Jadi suaminya nggak bisa memberikan nafkah batin Pak, bertahun-tahun itu, ya. Tapi kemudian karena kesabaran dia mengurus suaminya, dia tidak melakukan khulu, ya, dia tidak mengajukan gugatan cerai. Tapi setelah suaminya wafat, masa iddahnya selesai 4 bulan 10 hari, Allah kasih jodoh yang baru dan kaya. Itu mungkin balasannya, balasan seorang istri yang sabar, ya. Kan tidak tahu gitu ya. Kemudian dia juga tidak mau menggugat rumahnya, padahal hak dia sebetulnya. Tapi bagaimana lagi? Ya memang masih sedih dan sebagainya. Inilah mungkin jadi pelajaran kepada kita. Kenapa surah Al-Baqarah 282 itu tentang hutang piutang, tapi secara umum tentang administrasi begitu panjang. Ya ternyata ini ya, supaya kita teliti, supaya kita tertib administrasi, supaya hitam di atas putih, hitam di atas putih atau putih kemudian di depan notaris kan ada saksi, kan tidak hanya ditulis di depan notaris, ada saksinya, berketetapan hukum dan sebagainya. Artinya Bapak Ibu, ajaran Al-Quran itu sebetulnya untuk kemaslahatan hidup kita, supaya tidak salah paham, supaya meredam konflik ada saja sih, ya. Tapi dengan kekuatan administrasi itu kan menjadi aman. Dan mohon maaf, tidak sedikit yang sudah jadi masjid, mohon maaf ya, jadi masjid dipakai bertahun-tahun, sholat berjamaah, tiba-tiba cucunya menggugat Pak. Dan secara administrasi kuat, yang menang cucunya dari almarhum itu, karena dulunya ketika wakaf hanya ngobrol di dapur Pak, di hawu, hanya dibangun gitu ya. Kita tidak tahu apa cucunya tahu atau tidak.
dari cucu dari anak laki-laki. Tapi di pengadilan dia menang, akhirnya Pak masjidnya dibongkar, ya, dijual gitu ya, karena butuh bakat tinggi butuh, apalagi di kota. Kemudian ini ayat 10 ya. Ini masih surah An-Nisa, menyiapkan keturunan yang kuat. Allah berfirman, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah engkau takut kepada Allah, orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah iman, intinya itu ya, lemah pengetahuan, lemah harta, lemah fisik, lemah pesat. Di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Lagi-lagi ujung-ujungnya pasti ada faliyataqullah gitu ya. Dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Orang yang telah mendekati akhir hayatnya diperingatkan agar mereka memikirkan, janganlah meninggalkan anak-anak atau keluarganya lemah, terutama tentang kesejahteraan hidup mereka di kemudian hari. Untuk itu selalu bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah, selalu berkata lemah lembut, terutama kepada anak yatim yang menjadi tanggung jawab mereka. Perlakukanlah mereka seperti memperlakukan anak kandung sendiri. Makanya dewasa ini Bapak Ibu, kita berbahagia kalau kita punya orang tua, lalu kita dikasih rumah masing-masing. Ya yang si AA imahna iya, yang si Neng imahna iya. Orang tua kita masih hidup, namanya itu hibahkannya, mumpung hirup kene. Nah bagusnya ketika hidup itu langsung diurus surat-surat itu, ya, balik nama dan sebagainya. Jangan dinanti repot itu, ya. Nah, kemudian ada hikmahnya lagi, Bapak Ibu. Di sini kan disebutkan jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Tadi lemah iman, lemah ilmu. Maka kewajiban orang tua adalah mendidik anak-anaknya. Imannya supaya kuat bagaimana, ilmunya supaya ada bagaimana, supaya dia paham bagaimana dan sebagainya. Dan itu pun harus diperhatikan. Oh, ada lagi, mohon maaf ya Bapak Ibu, kalau itu ada pada Bapak Ibu. Ketika istrinya wafat, kalau suami wafat, istri seorang ibu itu, perempuan itu lebih kuat, mohon maaf ya, lebih kuat daripada laki-laki sebetulnya. Ini luar biasa. Tapi ketika istrinya wafat, berarti kan suami, dia sudah ngasih ke anak-anaknya. Kemudian mungkin ketika anaknya itu belum ada masih ada yang belum menikah, dia bisa nganter ayahnya gitu ya, dia bisa ngobrol. Tetapi ketika sudah menikah, maka semua dibatasi kan, masing-masing punya keluarga, apalagi sudah punya anak banyak lagi, tinggalnya jauh lagi. Lalu pertanyaannya, siapa yang ngurus ayah? Sementara ayahnya misalnya, mohon maaf ya, udah usia lanjut misalnya. Kemudian ayahnya bilang, nah Neng, siapa yang mau nemenin ayah? Oh nggak ada, kami sibuk Pak, gitu kan. Kami juga sibuk, semuanya sibuk bilang. Akhirnya kata ayahnya, ya sudah kalau begitu ayah mau cari ibu baru lagi ya. Gitu. Betul Pak? Iya. Ya udah, kalau nggak ada yang nemenin ayah mau cari ibu baru nggak apa-apa. Kata anaknya, oh nggak boleh Pak, nggak boleh. Mohon maaf, kata anaknya nggak boleh. Pokoknya bapak nggak boleh nikah. Kata bapaknya, gimana? Kalian melarang bapak nikah lagi, tapi kali bapak minta diantar, minta ditemenin, minta ngobrol, kok kalian nggak ada yang bisa datang? Dan asal satu hal, nak, kalau engkau menemaniku bisa kali-kali, engkau mengajakku makan bisa, tapi ada satu hal yang tidak bisa diwakilkan kecuali oleh istri sah, yaitu kebutuhan biologis. Siapa yang mewakili kan nggak bisa, harus yang sah. Bilang boleh jajan kan gitu, bapak izinnya ada jajan dulu sebulan, atau mau nikah sebulan dulu. Kalau si ya gitu ya. Nah, di sini berarti mohon maaf Bapak Ibu, perlu kita mengedukasi anak-anak kita.
Ya mau si bapaknya yang masih hidup atau si ibunya yang masih hidup, kan itu hak masing-masing kan gitu. Tapi kadang-kadang anak nggak paham. Kalau anaknya masih kecil atau remaja, wajar nggak paham ya, karena mereka merasa akan kehilangan kasih sayang. Kayak si ibu sibuk jam si bapak hanya gitu kan. Dan ada kekhawatiran kayak kan ada istilah zaman dulu itu ibu tiri teh galak dirinya. Ada istilah gitu Pak ya. Mungkin galak, mungkin disiksa, kan ada film-film gitu kan. Terlalu banyak nonton sinetron gitu ya. Padahal kan tidak semua kan gitu ya. Nah artinya Bapak Ibu penting bagi kita mengedukasi anak-anak kita seandainya itu terjadi. Sebab begini, kalau anaknya soleh-solihah, itu si ayah nggak perlu dicariin sama anaknya. Udah Pak, tenang aja Pak. Ya, mohon maaf Pak, kami hanya bisa menemani Bapak itu hari Sabtu dan Ahad karena kami bekerja, gitu kan. Mungkin sehari-hari Bapak bisa dengan si Mang Anu, nah gitu kan. Ada tukang kebun atau apa untuk ngobrol dan sebagainya. Bahkan Pak, ini kami sudah nyiapin calon istri Bapak ada 10, tinggal Bapak pilih aja deh. Wah itu anak-anaknya keren Pak, sore-sore kan itu. Gitu. Bapak mau kriteria apa? Kami pilihkan. Ya, kami yang akan mengantar Bapak. Nah itu luar biasa ini ya. Si Bapaknya kakak bingung gitu. Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini sepertinya hal yang sepele ya. Tapi mohon maaf, bagi seorang ayah laki-laki, konon katanya Pak, bisa memperpanjang umur. Gitu. Wallahu a'lam dulu ya. Tapi kasusnya begitu. Dulu ada Kiai Jamhur namanya di Darul Hikam. Usianya udah 80 atau 90 tahun ya. Beliau sakit Pak setelah istrinya wafat. Nah inilah mungkin ya, beliau sakit, usianya sih sudah senja ya. Tiba-tiba nikah dengan santrinya yang umur 50 tahun. Eta Bu jajan deui eta. Jajan deui. Hebat gitu ya. Ada motivasi untuk hidup, mungkin tanggung jawab atau apa begitu ya. Nah itu Bapak Ibu. Nah, begitu juga ketika suami wafat, kemudian yang ada ibunya. Nah tentu mohon maaf juga kasusnya sih sama seperti tadi. Tapi sebetulnya seorang istri itu jauh lebih kuat daripada seorang laki-laki gitu ya. Tapi kalau itu terjadi biasanya karena si istrinya itu satu, si suami tidak meninggalkan warisan atau pensiun. Tapi mohon maaf Bu, ketika ibu kemudian nikah lagi, kita uang pensiun itu langsung putus Pak ya, terputus. Makanya disiasati, kumaha carana uang pensiunan terputus, tapi beri hanya kawin deh. Ya Bu, kasus begitu. Akhirnya apa? Diakalin, nikahnya nikah siri. Eta main Bu, puting-puting datang. Tahun kawin deui tapi uang pensiunan aing tidak tetap di dahan. Kita ngajujulingan ke majikan. Nah itu memang kasus yang terjadi begitu. Kalau dia menikah lagi terdaftar, otomatis uang pensiunan itu terputus langsung, gitu ya. Itu betul kan? Betul ya Pak? Nah gitu. Nah jadi, makanya yang banyak terjadi itu ketika warisan dari suami itu sedikit, tidak meninggalkan pensiun dan sebagainya, mohon maaf karena perlu hidup dan sebagainya, akhirnya ibu kita menikah lagi dan tidak ada dari anak-anaknya gitu ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mungkin ini terakhir aja ya, tapi nanti saya mau duduk dulu. Kalau Bapak Ibu mau ada yang konsultasi boleh ya, saya tunggu beberapa menit gitu ya kalau ada gitu. Terakhir beberapa hak yang ada sangkut pautnya dengan harta waris. Satu, zakat. Dua, belanja pemulasaran jenazah. Yang ketiga, utang piutang. Kemudian wasiat. Nah kalau ini sudah diselesaikan, selain tadi bersedekah ya, fakir miskin dan kerabat yang tidak kebagian waris gitu ya, ataupun kerabat yang jauh, maka ini terlebih dahulu dilaksanakan, baru kemudian pembagian. Nah pembagiannya tidak perlu menunggu dulu tanah laku atau mobil laku, rumah laku, dihitung aja persentase. Nanti tinggal hitung konversi Pak, itu lebih mudah gitu ya. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Silakan Ibu. Ya maaf. Mic-nya.
kawin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mau bertanya tentang surat An-Nisa ayat 12. Ya. Di sana dikatakan, dan bagian suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri jika tidak mempunyai anak dari mereka bersama. Maksudnya di sini apa? Apakah ini harta bawaan dari istri, ataukah harta bersama? Itu saja. Nah, betul Ibu ya. Memang saya belum ke sana ya. Jadi Bapak Ibu, ini singkat ya. Insya Allah besok saya bahas. Jadi Bapak Ibu, saya kemarin menyampaikan dari keluarga waris itu pembagiannya itu mau seperti apa. Satu, maukah menggunakan hukum Islam tradisional ayat 11, 12, 7 dan 176. Satu. Dan itu hukum Islam tradisional tidak dikenal yang namanya monogami. Satu. Yang kedua, atau mau menggunakan hukum kompilasi Islam, itu pun belum saya sampaikan. Hukum kompilasi Islam itu tahun 90-an ya, Kementerian Agama dengan MUI dan sebagainya. Bapak Ibu bisa download ya, HKI namanya, hukum kompilasi Islam. Atau mau menggunakan konvensional, misalnya difusi dicampur dengan HKI, maka di situ ada gonogini. Gonogini itu setengah, atau dipisah terlebih dahulu. Makanya ketika menikah itu mana harta istri, mana harta suami. Jadi harta istri punya istri, misalnya emas bawaannya dikasih sama bapak gitu ya, atau dikasih mobil atau apalah, itu dipisahkan. Suami juga sama, dipisahkan dulu. Jadi ini masing-masing terpisah. Oke, satu. Yang kedua, harta bersama. Harta bersama itu harta yang diperoleh setelah menikah. Tadi dipisah dulu. Setelah menikah sekian tahun itu harta bersama. Nah, kalau menggunakan konvensional HKI yang tadi gini, harta bersama itu kemudian dibagi dua, 50-50. Artinya nanti kalau yang wafatnya misalnya suami, nah maka harta bersama istri dipotong dulu 50. Nah maka yang dibagikan itu yang 50-nya itu kalau kita menggunakan konvensional dan HKI. Tapi kalau yang tradisional nggak ada harta begini, semuanya diwariskan kecuali harta milik istri, itu pun masih ikhtilaf karena harta istri ya harta suami itu. Nah, disinilah peliknya. Tapi kemudian para ulama silahkan saja, gitu kan. Nah, ada lagi hukum nanti Bu, bagaimana kalau istri bekerja? Ya, istri bekerja, apakah itu harta istri? Dalam hukum tradisional dikatakan walaupun istri yang bekerja, maka gaji istri, hasil pekerjaan istri adalah milik suami juga. Gitu. Jadi nggak begini. Alasannya kenapa? Istri bisa bekerja itu karena ada izin suami. Oke Bu ya. Jadi kan ada begini juga. Pokoknya mas saya yang kerja berarti harta itu harta saya, milik istri. Suami nggak berhak dong, gitu ya. Kemudian tapi dari suami dia nuntut juga. Pokoknya suami kewajibanmu menafkahi saya. Nah, ada yang seperti itu, gitu kan? Tapi dalam ajaran Islam itu ya bersama saja, gitu. Nah, kemudian Ibu, mohon maaf ya, ini harus agak pelan-pelan ya. Kadang-kadang istri juga bilangnya kan begitu. Pokoknya harta kerjaan saya milik saya. Suami nggak berhak. Oh ya, satu yang tidak boleh itu adalah mahar. Mahar itu punya istri, makanya tradisi di Timur Tengah mahar itu mahal, itu ya tradisinya begitu. Walaupun dalam hadis disebutkan kasih mahar walaupun dari cincin besi ya, dari cincin besi.
Bahkan mohon maaf ya, dalam hadis yang lain menggunakan terumpah gitu, termasuk mahar surah Al-Fatihah. Jadi bisa mahar itu dengan bacaan ayat Al-Quran bisa. Nah di kita yang kontroversi itu mahar berkenaan dengan seperangkat alat sholat. Karena sebetulnya kan mahar itu seharusnya mahar itu yang tahan lama. Kalau jadi nilainya tidak berkurang. Kalau seperangkat alat sholat itu kan itu amanah ya, dan itu harus dilakukan. Bagaimana kemudian dia juga akan rusak. Tapi kalau emas, makanya standarnya itu emas lah. Karena emas itu dia standar, naik berapapun ya dia akan mengikuti gitu ya, tidak terkena inflasi. Ibu mohon maaf, pasti kasus dan problemnya banyak gitu ya. Itu Bu ya, nanti saya jelaskan kembali, ini secara umum saja. Cekap Bu. Nah Bapak Ibu, karena sudah pukul 16 ya, Bapak Ibu yang mau konsultasi langsung silakan, saya akan tunggu mungkin 20 menit gitu ya, sambil kita sholat doa. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Benar hakikatnya dari Allah, salah dari kehilangan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum